Oke, untuk, pertemuan 2, yaitu kita melanjutkan alokasi memori dari pertemuan sebelumnya, kemudian kita masuk ke struktur data, selanjutnya yaitu linked list. Oke, kita, nanti ada beberapa tipe linked list, tapi kita masuk pertama kali ke single linked list. Langsung kita refreshing pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin kita udah belajar dynamic, memory allocation. Dynamic memory allocation, kemudian, eee ada beberapa function yang disediakan oleh stdlib library, itu ada, 4 function yang kita bisa gunakan untuk dynamic memory allocation. Kemarin kita belajar malloc dan free. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan untuk, penjelasan calloc dan realloc. Kenapa kita butuh dynamic memory allocation? Jadi, ini memungkinkan kita, programmer itu untuk membuat struktur data dengan ukuran panjang, berapa sesuai dengan kebutuhan, oke. Kemudian sebelum kita masuk ke calloc dan realloc, kita refreshing dulu, kemarin kita punya nama function yaitu size of. Size of ini digunakan untuk menghitung jumlah memori atau jumlah ukuran yang dialokasikan untuk tipe data, tertentu. Bisa aja itu structure, bisa itu variabel, atau misalkan array, atau misalkan tipe data tertentu, jadi kita misalkan size of int atau size of integer berarti kita dapat 4 byte gitu. Oke, ini refreshing yang kemarin. Kemudian kemarin kita punya malloc. Malloc itu sintaksnya adalah malloc dalam kurung parameternya adalah ukurannya atau jumlah byte-nya, oke. Kemudian kita konversi menjadi tipe data yang kita butuhkan, oke. Karena nanti kita dapat namanya adalah pointer. Pointer ini tipe datanya harus sama dengan nilai yang disimpan di memori yang ditunjuk. Contohnya di sini, malloc 100 kali size of int, berarti 100 kali 4 byte. Berarti kita akan mengalokasikan sebesar 400 byte. Kemudian, alokasi memori tersebut dikonversi menjadi sebuah integer, pointer integer. Oke, karena PTR ini nanti kita akan dapat alamat memori byte pertama dari yang dialokasikan. Oke. Kemudian ini contohnya kemarin, ini juga dipakai sebagai PR kemarin. Contohnya misalkan saya mau pakai malloc mmm, untuk mengisi nilai suatu array. Jadi saya alokasikan memorinya, kemudian saya isi nilainya. Bagaimana cara mengisinya? Kalau kita balik lagi ke slide sebelumnya, kita isi bisa dengan pointernya, yaitu misalkan bintang P. P ini adalah pointer alokasi memorinya, kemudian sama dengan 34. Kemudian untuk next element bisa tambah 1, next element lagi bisa tambah 2, oke. Dan jangan lupa kalau misalkan mengakses, bintang P+1 harus pakai tanda kurung, oke. Kemudian atau kita bisa mengisi nilai array dengan langsung P0 sama dengan 34, P1 sama dengan 23, P2 sama dengan 10. Itu contohnya. Ada 2 cara, yaitu mengisi elemen seperti biasa atau menggunakan pointernya. Kemudian kemarin kita juga udah belajar free. Free ini digunakan untuk mengembalikan memori yang dialokasikan ke sistem. Oke, jadi ketika sudah tidak dibutuhkan, memori itu harus dibebaskan. Ini contoh fungsi free kemarin penggunaannya. Kemudian kita masuk ke function selanjutnya yaitu calloc. Calloc itu singkatan dari contiguous allocation. Contiguous itu maksudnya apa? Contiguous itu dalam bahasa Indonesia kan artinya berdekatan. Oke, jadi nanti kita akan mengalokasikan sama seperti malloc sejumlah ukuran memori kita alokasikan, tetapi nanti bentuknya adalah blok-blok, oke. Jika berhasil, calloc akan return sebuah pointer bertipe void, sama dengan malloc, tetapi perbedaannya ketika dia sudah dialokasikan, dia langsung blok-blok memori tersebut akan terisi dengan nilai 0 atau 0. Oke, kalau malloc kemarin kita cuma alokasi memori aja, terus kita isinya belum ada isinya. Belum ada isinya, tetapi kalau calloc,
kita alokasi memori sekaligus kita isi nilai blok-blok memori itu dengan nilai 0 atau 0. Kemudian perbedaan lainnya yaitu kalau malloc kan kemarin parameternya cuma satu, yaitu ukuran atau jumlah byte. Kalau sekarang kalok ada 2 parameter, jumlah bloknya dan ukuran masing-masing blok. Contohnya di sini, saya punya pointer integer ARR, ini menunjuk ke suatu alokasi memori dari kalok yang jumlah bloknya adalah 5, kemudian masing-masing bloknya ukurannya adalah size of integer, berarti 4 byte. Berarti kalok akan mengalokasikan 5 blok integer, 5 kali 4 byte berarti 20 byte, sama aja dengan malloc. Dan menginisialisasi masing-masing blok dengan 0. Oke? Jadi langsung blok-bloknya itu keisi nilainya sama dengan 0000 gitu. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Berarti kalau kita panggil kalok, function kalok, jumlah bloknya 5, size of integer, kita akan dapat 5 buah blok, masing-masing 4 byte, terus dia akan sudah terisi dengan nilai 0. Oke. Perbedaannya gimana? Coba kita misalkan punya program, kita eksekusi malloc dan kalok secara bersamaan, kita lihat bedanya itu di mana. Misalkan saya punya n integer, yaitu 5, kemudian saya punya pointer ptrm. Ptrm ini pointer untuk malloc ya. Ptrm, saya panggil malloc, kemudian n kali size of integer. N-nya kan 5. 5 kali size of integer berarti 20 byte. Kemudian saya akan tampilkan nilai dari memori yang dialokasikan. Oke. Tadi kan kita udah belajar mengakses alamat memori pakai array dengan indeks kan, atau bisa aja kalian ptrm plus 0, ptrm plus 1, ptrm plus 2, 3, dan seterusnya, itu sama aja. Jadi, saya tampilkan isi dari pointer m tersebut. Kemudian saya bikin lagi ptr underscore c. Ini kita pakai kalok dengan n yang sama, 5, dengan ukuran masing-masing bloknya juga sama, integer, size of integer, yaitu 4 byte. Kemudian kita tampilkan isi kalok tuh apa sih? Isi dari alamat memori kalok tuh apa? ptrc di setiap indeksnya dari 0 sampai dengan 5. Kemudian jangan lupa, karena kita sudah mengalokasikan memori menggunakan malloc dan kalok, pointernya harus di-free-kan, harus dibebaskan. Karena sudah tidak kita pakai lagi. Kemudian kalau kita eksekusi program ini, kita akan dapat printf pertama, number of element n, berarti number of element 5, kemudian kita tampilkan isi dari memori yang dialokasikan dengan menggunakan malloc. Isinya angka random kayak gini. Kita nggak tahu ini apa. Oke, kita abaikan dulu ini, kemudian kita tampilkan juga printf isi dari memori menggunakan yang dialokasikan menggunakan kalok. Oh, isinya sekarang 0 semua, sebanyak 5. Kan bloknya ada 5 kan? 0 semua. Oke, jadi bedanya malloc dan kalok akan langsung terinisialisasi setiap bloknya dengan angka 0. Dengan nilai 0. Kemudian malloc ini apa? Angka-angka random ini itu apa? Ini yang disebut dengan garbage value. Apa itu garbage value? Yaitu nilai yang tersisa dari program dan operasi sebelumnya. Jadi sebelumnya, ini kan alamat memori, ini nilai dari alamat memori. Jadi alamat pertama ini, kedua ini, ketiga ini, 4, 5, dan seterusnya seperti ini. Jadi angka-angka ini yang random ini adalah nilai yang tersisa dari program dan operasi sebelumnya. Jadi mungkin sebelumnya ada program yang menyimpan nilai variabel di alamat tersebut. Nah, ketika kita isi nilainya, sebenarnya misalkan kita isi ptrm pertama, itu kita isi dengan angka 5. Berarti 5 itu akan menimpa angka ini, 1305764. Nanti ada angka elemen kedua kita isi lagi, berarti akan ditimpa ke sini. Ketiga ditimpa ke sini. Keempat ditimpa ke sini. Dan terakhir ditimpa ke sini. Oke? Jadi yang keluar di sini adalah garbage value. Ini adalah yang dipakai di program dan operasi sebelumnya. Oke? Kemudian kalau kita ringkas,
perbedaan malloc dan calloc. Malloc, of course, dia hanya punya satu parameter, yaitu ukuran byte-nya yang akan kita alokasikan. Kemudian calloc kita butuh dua parameter, yaitu jumlah blok dan ukuran masing-masing blok. Kemudian, kalau malloc, setelah kita alokasi memori, memorinya itu belum ada isinya, belum kita isi. Oke, kalau calloc, dia langsung terisi dengan nilai 0. Karena hal tersebut, maka kita bisa simpulkan malloc itu lebih cepat dibandingkan calloc. Walaupun tidak signifikan perbedaan kecepatannya, tetapi secara jumlah eksekusi atau jumlah statement yang dilakukan, malloc pasti lebih cepat. Karena dia cuma mengalokasikan memori. Kalau calloc kan setelah dialokasikan, terus setiap alamat memori bloknya kita isi dengan angka 0. Jadi pasti malloc lebih cepat. Kemudian akan ada pertanyaan, kan malloc dan calloc sama-sama mengalokasikan memori. Terus emang kita butuh, kenapa sih harus diisi dengan 0 gitu? Kenapa sih kita butuh menggunakan calloc gitu? Jawabannya adalah kita menghindari namanya buffer overflow. Buffer overflow itu apa? Jadi ini terjadi misalkan contohnya di operating system Linux. Jadi Linux itu menerapkan namanya optimistic memory allocation. Apa itu? Jadi ketika kita menjalankan fungsi alokasi memori, misalkan malloc atau calloc, kan kemarin ada dua kemungkinan fungsi itu kan, bisa sukses, bisa gagal. Kalau gagal, dia akan return-nya 0. Kalau sukses, ya alokasi memorinya akan sukses. Tetapi karena Linux menerapkan namanya optimistic memory allocation, kita akan selalu dapat sukses. Walaupun memori kita misalkan tidak cukup. Misalkan kita punya memori sisa RAM-nya itu 200 MB. Sementara kita mau mengalokasikan memori sebanyak 250 MB. Harusnya kan error kan? Harusnya out of memory karena memori kita tidak cukup. Harusnya kita dapat 0. Tetapi Linux itu akan selalu ngasih kita sukses terus. Karena apa? Karena optimistik dia. Dia optimistik, dia berkeyakinan, operating system bisa berkeyakinan. Maksudnya dia itu percaya bahwa setiap program itu tidak akan memakai keseluruhan memori yang dialokasikan untuk dia gitu. Jadi atau misalkan dia out of memory pun nantinya akan ada program yang membebaskan gitu. Jadi akan ada sisa memori yang bisa dipakai oleh program tersebut gitu. Jadi dia optimis gitu. Jadi kenapa kita butuh calloc? Karena kalau kita selalu dapat sukses terus, kalau kita pakai calloc, langsung kita isi angkanya dengan 000 di setiap blok memori yang kita minta, maka kita memastikan bahwa memori itu benar-benar tersedia. Jangan sampai dia sukses tapi sebenarnya dia out of memory gitu. Oke? Dengan kita menuliskan 00 di setiap blok memorinya, maka kita memastikan memori yang kita butuhkan itu benar-benar tersedia. Oke? Kemudian buffer overflow ini juga bisa menyebabkan crash program. Kenapa? Jadi ketika kita mengalokasikan memori kan kita dapat alamat pertama dari blok memori yang dialokasikan untuk program kita. Oke? Jadi kalau kalian lihat yang kemarin pertanyaan dari Robit, yang nomor 3, bisakah yang saya post di Google Classroom, bisakah kita ngisi elemen array lebih dari yang dialokasikan? Ya bisa-bisa aja, asal memori setelahnya itu kosong gitu kan. Nah, ini namanya buffer overflow. Misalnya kita cuman mengalokasikan untuk 10 elemen array. Terus kita masukin 15 array. Bisa kan? Kita masukin ke 10-nya, 5-nya di setelah-setelahnya, di memori-memori setelahnya gitu. Akan tetapi, itu tidak akan bermasalah ketika yang 5 ini alamat memorinya tidak dipakai program manapun. Apa yang terjadi jika 5 alamat memori setelahnya itu sebenarnya dipakai oleh program lain? Kita akan mengganggu jalannya program lain, oke? Jadi variabel yang mungkin dipakai disimpan di situ oleh program lain, kita malah override atau kita timpa dengan nilai kita. Itu yang akan menyebabkan crash program. Oke, jadi buffer overflow lebih secara konsep sebenarnya data kita tuh meluap melebihi alokasi memori yang dikasih ke program kita gitu. Oke, itulah kenapa kita pakai calloc.
Kemudian fungsi selanjutnya yaitu reallocate. Oke, reallocate atau reallocation itu digunakan ketika memori yang sebelumnya dialokasikan tidak cukup atau berlebih. Jadi kita bisa reallocation atau mengubah ukuran dari memori yang dialokasikan untuk kita. Jika berhasil, reallocate akan melakukan realokasi memori. Jika gagal, kita akan mendapatkan pointer 0. Kemudian sintaksnya apa? Sintaksnya cukup dengan PTR. PTR ini adalah pointer hasil return dari fungsi malloc atau calloc. Oke? Kan kalian tadinya udah memanggil malloc atau calloc, kan disimpan dalam sebuah pointer. Misalkan di sini PTR. Kalian tinggal tulis PTR sama dengan realloc dalam kurung parameternya. PTR lagi kita panggil pointer tersebut, koma, ukuran barunya. Oke? Contohnya, misalkan tadinya saya mengalokasikan PTR menggunakan malloc sebesar 20 byte. Saya mau mengubahnya menjadi 40 byte. Jadi saya tinggal panggil realloc dalam kurung PTR, 40 byte misalkan 10 kali size of integer. Berarti 10 kali 4, 40 byte. Jadi sekarang PTR akan menunjuk sebuah blok memori sebesar 40 byte lagi. 40 byte, bukan 20 byte lagi. Oke. Ilustrasinya seperti ini. Jadi tadinya kita punya malloc, kita sudah alokasi menggunakan malloc sebesar 20 byte, ternyata kebutuhan datanya lebih besar dari 20 byte. Jadi saya ganti ukurannya menjadi 40 byte dengan fungsi realloc. Sekarang PTR ini akan menunjuk suatu alamat memori yang berisi atau yang berukuran 40 byte. Oke. Kita masuk ke contoh ya. Contoh penggunaan reallocation. Misalkan saya punya saya punya pointer PTR integer, oke. Saya gunakan ini untuk menyimpan alamat memori yang dialokasikan menggunakan calloc sebesar n-nya adalah 5, masing-masing bloknya adalah 4 byte, oke. Kemudian setelah dialokasikan menggunakan calloc, saya isi nilainya. Saya isi nilainya sama seperti saya mengisi array. Jadi PTR 0 sampai dengan 5, isinya adalah I plus 1. Berarti isinya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian saya tampilkan elemen array-nya. Saya tampilkan, berarti tadi kan isinya 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi di sini elemen array adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, ternyata 5 elemen array itu tidak cukup. Saya butuh menambahkan 5 array lagi. 5 elemen array lagi. Berarti saya harus mereallocation memori yang tadi sudah dialokasikan menggunakan calloc. Sekarang misalkan saya butuh ternyata bukan 5, tapi 10. Saya harus menambahkan 5 lagi. Berarti N-nya sekarang 10. Kemudian saya panggil realloc PTR, pointer yang tadi dari calloc, N kali size of integer. Ukuran barunya adalah 10 kali 4, 40 byte. Kemudian saya kasih kayak informasi bahwa realokasi memori berhasil. Kemudian tadi kan indeks array dari 0 sampai dengan 4 sudah diisi. Kemudian yang belum diisi kan 5 sampai 9 kan? Karena tadi kita sudah reallocation, berarti ada elemen-elemen yang belum ada isinya. Kita isi dengan for I sama dengan 5, I kurang dari N, I plus plus. N-nya kan tadi ganti jadi 10. Berarti kita isi elemen ke-5, elemen ke-6 sampai dengan elemen ke-10, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi ketika kita tampilkan elemennya dari 1, 2, 3, 4, 5, setelah direalokasi dan kita isi sisanya menjadi 1, 2, 3, 4, sampai dengan 10. Gitu. Oke, itu reallocation. Contoh kedua, misalkan kita pakai reallocation untuk memanipulasi string atau menambahkan karakter dalam sebuah string. Contohnya di sini, contohnya misalkan saya mengalokasikan memori untuk sebuah string. String ini sebanyak 15 karakter.
Kalau kita pakai malloc kan biasanya kita pakai 15 kali size of char gitu kan. Tapi kan size of char itu 1 byte. Jadi nggak perlu ditulis di sini 15 kali size of char. Size of char 1 byte kan sama aja 15 juga gitu kan. Jadi str ini adalah pointer yang menunjuk memori berisi 15 karakter. Terus kita isi str ini dengan strcpy. Strcpy itu apa? Yaitu suatu fungsi bawaan dari header string.h, library string.h. Jadi strcpy ini fungsinya adalah mengcopy string dari satu variabel ke variabel lain. Di sini saya mengcopy badan pusat ke dalam str. Saya memasukkan badan pusat ke dalam memori yang ditunjuk str. Saya tampilkan string sama dengan badan pusat. Kemudian, oh ternyata saya mau menambahkan, salah itu bukan badan pusat, tapi badan pusat statistik.com. Ada statistik.com, padahal di situ cuma dialokasikan 15 karakter saja. Berarti tidak cukup dong. Nah, kita coba untuk realokasi dari 15 menjadi 35. Kita cukup panggil realloc str, 35. Berarti sekarang si str ini bisa menampung 35 karakter. Kemudian saya pakai fungsi strcat, yaitu untuk menggabungkan dua string. Jadi tadi badan pusat saya tambahin dengan statistik.com. Maka stringnya sekarang bisa masuk badan pusat statistik.com. Karena maksimal sekarang 35, bukan 15 lagi. Oke, dan jangan lupa karena kita habis mengalokasikan memori, kita harus membebaskannya dengan free dalam kurung pointernya. Oke, itu untuk reallocation. Ada pertanyaan? Gampang ya? Yes, siapa itu? Rizky ya? Itu kan kalau itu kan stringnya kita nambahin gitu kan, nambahin memorinya. Gimana kalau dia udah terisi tapi kita kurangin, Bu? Apakah elemennya berkurang gitu? Elemennya pulang. Berkurang aja kan, Bu ya? Iya. Tapi dia datanya tetap di situ ya. Kan garbage value jadinya. Ya enggak? Tadinya 15, terus kita jadi 10. Terus misalkan badan pusat tuh berapa sih? Badan pusat 10 ya. Terus kita jadiin realloc jadi dari 15 menjadi 5. Jadi nanti yang akan tampil adalah badan aja. Oke. Karena yang dibaca adalah alamat memori dari yang dialokasikan. Tapi yang pusatnya tetap ada, Bu ya? Ada, tapi entah nanti punya siapa tuh alamat siapa gitu. Jadinya nanti garbage value untuk program yang mengaksesnya gitu. Kita lanjut ya, kita lanjut buat latihan. Tapi kalau yang udah lihat slide berarti udah tahu jawabannya. Tapi coba kalian perhatikan ini, apa output dari program tersebut. Jadi saya punya pointer P dan key, dua-duanya integer pointernya. Saya alokasikan sebesar size of integer dua-duanya. Kemudian saya isi nilai P-nya. Saya isi nilai dari memori yang ditunjuk P sama dengan 3. Kemudian key sama dengan P. Terus saya tampilkan nilai P dan key-nya dan juga P key-nya. Oke, output-nya apa? Ada yang bisa jawab? Nggak usah dipikir susah-susah. Oke, jangan kebiasaan mikir complicated. Ini cuman sama dengan Anja. Key sama dengan P, udah gitu doang. Ada yang mau jawab? Nggak ada? Ini konsep doang, konsep. Jadi jangan pusing dengan free key, jangan pusing dengan key sama dengan P. Ini cuma print yang pertama yang bisa, Bu. Ya? Print yang pertama yang bisa. Yang pertama ya gitu. Yang di sini nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena udah di free kan. Oh gitu. Oke, kita langsung masuk ke jawabannya ya. Kita masuk ke jawabannya. Saya mudeng maksud kamu, tapi itu beda urutan. Saya mudeng maksud kamu, tapi kalau free key-nya di sini,
outputnya tetap kayak gini. Oke. Saya mudeng tadi maksudnya Fiski, tapi ketika free-nya pindah sini, baru satu doang yang keluar. Tapi kan free key-nya di atasnya key sama dengan P. Jadi gini, prosesnya adalah gini. Kan tadinya P, kita alokasikan P, oke, P ini adalah pointer yang menunjuk alamat memori dari yang dialokasikan. Ini adalah yang isinya 3 ini adalah memori yang dialokasikan sebesar 4 byte. Key juga demikian. Key akan menunjuk alamat memori dari yang dialokasikan di sini. Kemudian kita isi nilainya P sebesar nilai dari yang ditunjuk P yaitu 3 nilainya. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke statement free key. Free key. Artinya, ingat, free key atau key sama dengan 0. Berarti, key, pointer key, tidak akan menunjuk kemanapun. Oke? Pointer key tidak akan menunjuk kemanapun, berarti alamat memori yang ditunjuk sama key tadinya ini, yang kotak sendirian di bawah ini, dibebaskan. Oke? Kemudian key sama dengan P. Ya udah, berarti key sama dengan P. Berarti key juga menunjuk memori yang ditunjuk P. Oke? Di sini. Kemudian, jika kita tampilkan nilai P dan nilai key akan sama, karena dua-duanya menunjuk alamat yang sama. Kemudian, jika kita tampilkan P dan key-nya, atau alamat memorinya, ya sama, karena dia menyimpan alamat dari 3 ini. Oke? Gitu. Oke? Mudeng ya? Paham? Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau di sini, yang paling benar yang mana? Yang lebih tepat. Yang satu nggak pakai free, yang satu pakai free. Yang Atas pakai atau free, bawah? Bu. Yang bawah. Betul. Yang bawah ya pakai free. Itu nggak usah dipikir lagi ya, itu udah pasti gitu ya. Kenapa pakai free? Ini yaitu karena kalau kita tidak pakai free, itu akan terjadi namanya memory leak. Artinya apa? Terjadi jika programmer mengalokasikan memori tetapi tidak mendealokasikannya atau tidak membebaskannya. Kalau misalnya kita punya program seperti di samping, atas bawah, misalkan di atas gini, itu nggak akan terjadi masalah. Karena ketika return 0 atau exit, kan dia akan keluar dari program kan, program akan stop, program akan berhenti, otomatis semua memori yang dipakai program akan dibebaskan semuanya. Jadi nggak ada masalah. Tapi akan terjadi masalah jika program tersebut adalah service atau di Linux biasa disebut daemon. Oke, atau server yang kerja terus-menerus. Service itu apa? Service itu adalah program yang running terus. Kalian tahu di Windows, kalau kalian buka Task Manager, oke? Task Manager, kemudian ada service kan? Di situ kan ada running gitu kan? Kalian mudeng nggak itu maksudnya apa? Jadi program itu kerja di belakang layar. Dia sebenarnya terus running. Tapi kan nggak kelihatan di user interface kalian kan? Nggak kelihatan ada antar mukanya gitu. Ada user interface-nya. Ada apa sih? Ada aplikasinya kalian nggak kelihatan. Tapi sebenarnya dia bekerja di belakang layar gitu. Di operating system kalian. Jadi dia akan terus bekerja. Akan running terus selama operating system kalian ini berjalan. Bayangkan jika dia mengalokasikan memori, kemudian dia running terus, apa yang akan terjadi? RAM kita akan keserap terus gitu. Dia nggak akan dibebaskan. Oke? Jadi itu namanya memory leak. Ada memori yang sebenarnya tidak dipakai, tapi di-keep terus oleh suatu program gitu. Oke? Terus habis itu daemon tuh apa? Daemon itu sama kayak service, tapi dia ada mungkin istilah di Linux gitu. Istilahnya di Linux itu daemon gitu. Oke? Jadi jangan dianggap remeh walaupun cuma free gitu. Itu bisa bikin namanya memory leak. Kemudian ini jawabannya apa? Hanya menampilkan printf yang pertama. Yes, betul sekali. Karena apa? Karena ketika kita bebaskan free P, oke? P ini sama key kan menunjuk ke alamat memori yang sama kan? Nah, ketika kita bebaskan P, berarti alamat memori yang ditunjuknya itu udah bebas. Udah nggak
udah nggak ditunjuk oleh P, sementara P sama dengan Q. Jadi printf yang kedua itu nggak akan ada isinya gitu. Oke? Kemudian setelah selesai kita alokasi memori, kita lanjut ke struktur data yang kedua, yaitu array. Dan ini kita baru setengah jam ya, lumayan. Untuk memahami ini dan slide-slide selanjutnya sampai slide terakhir, tolong persiapkan energi karena terlalu banyak function di sini, oke? Terlalu banyak sintaks bahasa C di sini, jadi kalian harus perhatikan. Kalaupun nggak mudeng, nggak paham, nanti kalian baca lagi slide-nya, kemudian pahami, dan saya nggak meminta kalian untuk menghafalkan gitu. Jadi jangan dihafalin kalau ini begini, kalau ini algoritmanya begini gitu. Oke? Jadi jangan ngapalin, yang penting kalian tahu konsepnya. Oke? Jadi ini beneran banyak loh ya. Saya yang ngajar aja nyampe energinya habis gitu. Karena terlalu banyak function di sini ya. Oke? Jadi linked list itu apa? Linked list itu sama seperti array kemarin, yaitu suatu struktur data. Struktur data berarti isinya bagaimana kalian menyimpan suatu data. Oke? Kalau array kemarin, seperti ini, kalian tahu kan? Ada indeks, terus elemen-elemennya ditaruh di indeks, gitu, di setiap indeksnya, gitu, dan lain-lain. Nah, kalau si linked list itu adalah sekumpulan node atau simpul yang saling terhubung secara linear dengan node lain melalui sebuah pointer. Oke? Kalau di array, kalian kenal dengan nama elemen. Kalau di sini, linked list, kalian elemen itu sama dengan node atau simpul. Di sini ada A, B, C, D. Jadi kotakan-kotakan ini adalah node atau simpul. Kemudian saling terhubung apa? Saling terhubung di sini ada tanda panahnya. Tanda panahnya, tanda panahnya. Jadi dia akan punya pointer yang menunjuk node berikutnya. Si B menunjuk C, C menunjuk D, D tidak menunjuk manapun gitu. Oke? Linked list secara konsep seperti itu. Terus bedanya apa? Bedanya apa array dengan linked list? Jadi kalau array, elemen-elemennya disimpan secara berdampingan. Ingat, ketika kita mengalokasikan memori untuk array, kan kita dapatnya gelondongan. Gelondongan itu pasti kan blok-blok memorinya sebelahan-sebelahan kan? Di sini sebelah ini, elemen ketiga sebelah elemen kedua, elemen keempat sebelah ini. Pasti sebelah-sebelahan. Tetapi kalau linked list, setiap node-nya itu terpencar-pencar. Oke? Terpencar-pencar. A bisa di alamat misalkan node pertama bisa di alamat 100, B di alamat 200, C bisa di alamat 5, D bisa di alamat 13 gitu. Jadi setiap node-nya tidak berdampingan, tidak harus berdampingan, tapi dia terpencar-pencar. Oke? Kemudian, kenapa kita memakai linked list? Kenapa apa keuntungannya dibanding array? Jadi kalau kemarin kita bikin array, kan secara basicnya atau yang ketika kita deklarasi array biasa, berarti kan kita mengalokasikan memorinya statis gitu kan. Jadi ketika kita bikin array, elemennya 10, kita isi dengan 5, ada 5 blok memori yang terbuang, tidak dipakai. Atau kalau misalnya kita bikin array 10, ternyata kita butuh 15, itu akan terjadi masalah. Kita susah untuk menambah ukuran. Walaupun kalau kita kemarin belajar array dengan malloc gitu, dengan alokasi dinamis. Tapi kalau statis kan nggak bisa. Kemudian, kalau misalnya kita punya array, mau menginsertkan sesuatu atau menyisipkan elemen data baru di tengah-tengah, itu pekerjaan program atau statement-statement yang dilakukan program itu akan besar atau komputasinya akan besar. Oke? Kenapa? Contohnya, misalkan kita punya nama mahasiswa. Mahasiswa ada 100 gitu. Kalian bikin array nama itu sebanyak 100 elemen. Oke? Kemudian udah terisi 99.
Udah terisi sampai indeks 98, kemudian kalian mau masukin elemen terakhir, ternyata depan hurufnya itu M. Misalkan nama itu kita urutkan dari A sampai Z. Kalian depan hurufnya M, terus berarti kan harus ditaruh misalkan di elemen indeks ke 50. Yang kalian lakukan adalah geser satu-satu kan. Indeks elemen array untuk 51 sama dengan indeks elemen array 50. 52 sama dengan 51. 53 sama dengan 52 sampai dengan 98. Itu berapa statement yang harus dijalankan oleh program? Pasti akan ada usaha komputasi yang cukup besar. Tetapi kalau misalkan kita punya linked list, itu akan lebih simple atau akan lebih efisien gitu. Kenapa? Kita nanti masuk ke operasinya. Sebelum masuk ke operasinya, kita jelaskan dulu note di dalam linked list. Jadi, contohnya di sini, contohnya saya punya gambar linked list di sebelah bawah. Linked list itu ada isinya adalah 5, 10, 20, dan 1. Jika kita perbesar sebuah node-nya, misalkan node 10 ini, saya perbesar, isinya itu ada 2 bagian. Di sini saya punya data, bagian pertama, dan punya pointer, saya kasih nama next. Pointer next ini apa? Yaitu untuk menghubungkan dengan node selanjutnya. Oke? Kalau data, kalian isi dengan datanya. Kalau array maksudnya isi array-nya. Kalau di sini data, berarti isi data sama kayak elemen array. Kemudian pointer, saya kasih nama next, berisi alamat memori node selanjutnya. Ingat, pointer berisi alamat memori yang ditunjuk. Berarti next ini akan menunjuk node selanjutnya. Node selanjutnya apa? Yaitu node yang berisi data 20. Oke. Kemudian di linked list ini ada namanya head atau node kepala. Node kepala yaitu node awal. Di sini adalah head, kemudian akan ada namanya node adalah tail atau ekor. Apa yang mencirikan ekor itu? Yaitu pointer next-nya tidak menunjuk manapun atau null. Ingat, kemarin kalau kita tidak menunjuk manapun kan kita nulkan kan, masih null. Berarti tidak menunjuk manapun. Ini namanya tail. Kemudian, setiap node diimplementasikan secara dinamis. Maksudnya apa? Jadi, ketika kita bikin suatu linked list, kita bikin node-nya, itu kita buat secara dinamis, setiap node-nya. Kalau kalian bikin array, elemennya 10, kan langsung dia akan mengalokasikan memori sebanyak 10 blok kan. 10 blok memori akan dialokasikan untuk array tersebut. Tetapi ketika kita bikin linked list, kita mengalokasikan memori ini di setiap node-nya. Kita alokasikan memori untuk node pertama. Terus kita buat node pertamanya kita alokasikan. Kemudian kita mau menambahkan elemen baru, node baru. Jadi kita baru alokasi memori untuk node kedua. Kita mau nambahin node ketiga, baru kita alokasikan memori untuk node ketiga. Jadi alokasi memori itu terjadi ketika kita membuat satu node. Oke, bukan satu linked list gitu. Kita masuk ke tipenya. Jadi ada 2 tipe, ada single linked list dan juga double linked list. Kalau single linked list pointernya cuma 1. Kalau double linked list pointernya ada 2. Maaf ini typo ya, harusnya ada 2 pointer. Misalkan pointer previous dan next gitu. Jadi kalau single linked list dia akan menyimpan node berikutnya. Kalau double linked list dia akan menyimpan alamat memori dari node sebelumnya dan node setelahnya. Jadi dia akan punya 2 pointer. Terus nanti mungkin kalau misalnya ada waktu kita bahas juga ada namanya circular linked list. Circular linked list itu artinya apa? Node ekor atau node tail itu akan menunjuk node head. Jadinya akan terjadi sebuah circular atau buletan gitu. Oke, kita masuk ke deklarasi linked list. Gimana cara deklarasinya? Jadi sebelum masuk ke deklarasi linked list, kita belajar dulu atau refreshing bagaimana mendeklarasikan sebuah structure. Kenapa? Karena setiap node itu, node tadi kan punya 2 bagian, data dan pointer next. Nah, data dan pointer next ini akan dibungkus dalam sebuah structure.
Oke, jadi kita refreshing dulu, kemarin kita udah belajar gimana cara mendefinisikan sebuah structure. Misalkan kita punya structure mahasiswa, kita tulis struct mahasiswa, isinya adalah string name, string nama, integer usia. Jadi kalau kita mau mengakses structure tersebut, kita buat misalkan MHS1. MHS1 tuh tipenya apa? Tipenya adalah struct mahasiswa. Oke, kemudian kita bisa kita isi NIM-nya 100, namanya Adi, usianya 18. Kalau kita mau menampilkan atau printf, kita tinggal pakai dot ya, MHS1 dot nama, maka akan keluar di sini adalah Adi. Kemudian, kalau misalkan saya punya pointer P underscore MHS1. P underscore MHS1 adalah pointer yang menunjuk struct MHS1. Dia akan menunjuk struct mahasiswa MHS1. Ingat, pointer dan tipe data yang ditunjuk harus sama. Karena tipe data MHS1 kan struct mahasiswa. Nah, PMHS1 juga harus bertipe struct mahasiswa bintang. Oke? Nah, ketika saya ada statement P underscore MHS1 sama dengan dan MHS1, maka P MHS1 akan menunjuk structure MHS1. Gimana caranya untuk menampilkan nilai dari MHS1 melalui P MHS1 atau melalui pointernya? Kalau kemarin variabel biasa kan kalian pakai bintang kan? Bintang PTR gitu. Bintang pointernya. Nah, kalau pointer ini menunjuk suatu structure, maka untuk mendapatkan nilainya, kalian pakai tanda panah. P underscore MHS1 tanda panah NIM. P MHS1 tanda panah nama. Berarti kalau ditampilkan, dia akan dapat 100 dan Adi. Oke? NIM-nya 100, namanya Adi. Oke? Gampang ya? Tapi ini akan selalu kita pakai, jadi mudah-mudahan ngerti, gampang ini. Jadi kita balik lagi ke linked list. Tadi kita udah belajar bagaimana menampilkan nilai dari pointer yang menunjuk suatu structure. Oke, kalau kita bikin linked list, berarti linked list itu kan terdiri dari node-node gitu kan, simpul-simpul. Oke, nah simpul itu atau node itu dibungkusnya pakai structure. Isinya apa? Isinya tadi ada dua bagian, data sama pointer next. Jadi kita bungkus dengan seperti ini. Struct, node, kemudian integer data. Ini data terserah kalian mau diisi dengan karakter, mau diisi dengan string, mau diisi dengan float, double, dan lain-lain terserah. Kemudian, bagian kedua adalah pointer next. Pointer next itu apa? Yaitu pointer yang menunjuk node setelahnya. Node setelahnya kan bentuknya ini juga. Iya nggak? Bentuknya struct node juga. Nah, karena pointer harus bertipe data sama dengan yang ditunjuk, maka tipe datanya adalah struct node bintang next. Oke? Kita masuk ke contohnya. Masuk ke contohnya yaitu, misalkan, sebelum ke contohnya, saya mau kasih tahu bahwa struct node ini adalah suatu nama structure ya. Jadi kalian bisa bebas, kalian bisa bikin di sini struct simpul atau struct elemen atau struct apa gitu terserah, itu adalah nama, jadi bebas. Kayak di sini kan struct mahasiswa gitu kan. Jadi bebas. Di sini contohnya misalkan node. Kalau di sini misalkan saya kasih namanya my node. Oke, untuk membedakan biar kalian tahu bahwa nama itu boleh diganti. Jadi saya untuk mendeklarasikan sebuah node, saya punya structure namanya saya my node. Kemudian isinya adalah dua, satunya data, bentuknya integer, satunya adalah pointer next. Ini nanti pointer ini akan menunjuk node setelahnya. Kemudian, kan saya link list-nya belum ada nih. Link list-nya belum ada, berarti saya butuh satu node baru. Misalkan saya bikin node barunya itu namanya head. Oke? Head sama dengan 0. Berarti dia belum kemana-mana gitu. Belum ada memori, belum ada yang ditunjuk, belum ada isinya gitu kan. Nah, saya punya namanya struct my node bintang head. Head ini berarti isinya nanti alamat memori dari node pertama. Oke? Kemudian
kan dia masih nol nih, masih belum pointer head ini atau node pertama ini belum punya alokasi memori. Jadi kita kasih node pertama dengan cara malloc, dengan fungsi malloc, yaitu malloc size of struct my node. Jadi kita akan mengalokasikan memori sebesar ukuran node-nya. Oke? Setelah head punya alokasi memori, head ini akan menyimpan alamat pertama dari memori yang dialokasikan untuk node head ini. Oke? Kemudian kita isi udah dapat nih, udah dapat node-nya, udah dapat alokasinya, blok memorinya, udah dapat, kita isi. Isinya dengan apa? Ingat, head ini kan my node kan? My node ini isinya data sama next. Nah, kita isi dengan head, data, kita isi nilainya 1, kemudian next-nya berarti harus ada node setelahnya. Misalkan kita bikin node setelahnya itu kita namanya second. Second ini kita alokasi juga, karena dia node baru. Node baru berarti kita bikin alokasi memori untuk node tersebut sebesar ukuran node-nya. Kemudian kita buat head next-nya atau pointer next di dalam node head itu merujuk ke second. Kemudian second ini juga kita perlu isi data. Jadi second data sama dengan 2. Kemudian second next-nya, oh saya mau isi linked list-nya 2 node aja gitu kan. Berarti second ini sebagai ekor. Ekor itu next-nya tidak menunjuk kemanapun atau null gitu. Oke? Jadi head ini head, second ini adalah ekor atau tail gitu. Ini adalah yang tadi saya jelaskan. Oke? Kita langsung contoh masuk ke program lengkapnya. Misalkan saya mau bikin suatu link list isinya adalah 3 node. Suatu link list isinya adalah 3 node atau 3 simpul. Oke, saya bikin structure node-nya. Saya kasih nama struct node. Saya ini bikin sebagai global variable. Saya bikin sebagai global variable struct node, isinya adalah data dan pointer next. Kemudian, kan saya maunya link list ini punya 3 node. Berarti saya bikin 3 node. Saya punya head, 2, 3. Oke? Saya punya node head, node 2, node 3. Kemudian, masing-masing node-nya, saya alokasikan memori untuk setiap node-nya. Head, malloc, sebesar ukuran node-nya. 2 juga demikian, 3 juga demikian. Jadi, setelah selesai alokasi memori, kita akan punya 3 blok memori. Blok pertama punyanya head, blok kedua punyanya 2, blok ketiga punya 3. Nah, kita isi head-nya ini, kita isi datanya 10. Next-nya kemana? Next merujuk ke node setelahnya. Node setelahnya saya mau dia setelah 10 ke 2. Oke, berarti head next sama dengan 2. Oke, kita isi 2-nya, datanya adalah 20. Kemudian next-nya kemana? Ke node 3. 3 ini kita isi dengan 30. Terus 3 ini kan ekor. Jadi kita next-nya sama dengan 0. Oke, tidak menunjuk kemanapun. Kemudian gimana caranya untuk menampilkan isi dari link list? Kan link list tadi punya 3 node. Punya 3 node, terus sekarang saya mau menampilkan isinya. Kalau array mah gampang aja kan, tinggal array, terus indeksnya, dan seterusnya. Bisa pakai for gitu. Kalau pakai link list, kita bisa pakai while. Kalian udah belajar di Pascal while ya. Jadi dia akan dilakukan selama kondisi itu true. Oke? Caranya gimana? Caranya adalah lihat di programnya aja, lihat di programnya di sini. Saya pakai variabel bantuan atau node bantuan namanya n. N sama dengan head. Oke? N sama dengan head. While n tidak sama dengan 0, ketika n-nya tidak sama dengan 0, maka tampilkan isinya. Oke, awalnya kan n-nya sama dengan head. Head-nya 0 nggak? Oh nggak, head-nya ada isinya gitu kan. Head-nya ada isinya, maka tampilkan n data. N data tuh apa? N kan head, berarti head data berapa? 10. Kemudian n, sekarang n next. N next tuh apa? Head next. Head next itu 2. 2 sama dengan 0 nggak? Oh nggak, 2 itu, node 2 itu punya data isinya, ada isinya. Berarti kita tampilkan n data atau 2 data sama dengan 20.
Kemudian N, lanjut lagi ke note setelahnya, N next. Berarti 3, ke note 3. Note 3 ini 0 atau enggak? Oh, tidak gitu kan. Ada isinya 30. Kita tampilkan N data berarti 30. Kemudian N next. N sama dengan N next. Kan N sama dengan next 0. Berarti dia akan stop. Oke? Dia akan print F stop. Oke, jadi ketika kita tampilkan isi dari linked list, dia akan keluar 10, 20, dan 30 gitu. Oke? Oke, kita masuk. Gimana caranya kita membuat note secara dinamis? Kalau tadi kan kita bikin linked list isinya 3. Note head, note 2, note 3. Kalau kita mau nambahin caranya gimana? Kalau kita mau menghapus caranya gimana gitu? Atau kita mau menyisipkan note baru itu di tengah-tengah gitu. Caranya adalah yang pertama, kita harus bikin note baru. Kita harus punya note head dulu. Namanya linked list, kalau kosongan, berarti kita harus punya note baru. Nah, note baru itu sebagai note pertama berarti note head. Kemudian setelah head-nya ada atau kepalanya ada, kita masukin note-note baru di berikutnya. Oke? Kemudian kalau misalnya kalian perlu untuk menghapus, maka bisa dihapus gitu. Jadi sebelum masuk ke operasi-operasi tadi, kan kita punya langkah-langkah ini gitu kan. Sebelum masuk ke operasi-operasi tadi, saya mau memperkenalkan satu sintaks juga, namanya type def. Ini akan sering kita pakai kalau dibutuhkan. Kalau saya pakai. Kalau kalian nggak pakai, nggak apa-apa. Karena apa? Karena ini opsional sebenarnya, tapi ini memudahkan atau menyederhanakan kita untuk lebih simple, lebih rapi codingan kita. Kayak gini, misalkan tadi kan saya punya struct node, untuk mendefinisikan suatu node, kan struct node isinya data sama pointer next kan. Oke? Struct node, data sama pointer next. Atau datanya di sini saya ganti jadi value. Jadi type def itu apa? Type def itu untuk mendefinisikan tipe data baru. Untuk mendefinisikan tipe data baru atau memberi alias pada suatu tipe data. Kenapa pakai type def? Jadi codingan kita lebih rapi, lebih bersih, lebih simple. Karena dia menyederhanakan tipe data yang panjang dan kompleks. Jadi kalau misalkan di linked list kan kita akan banyak banget nulis struk gitu kan, di mana-mana nulis struk. Lihat di sini deh. Lihat di sini kalian nulis struk banyak banget kan di sini kan. Struk not bintang, struk not bintang, struk not bintang, struk not gitu-gitu. Kalian akan banyak sekali nulis struk di situ. Gimana cara mendefinisikan, menyederhanakannya? Jadi contohnya adalah misalnya kita pakai type def. Kemarin kan kalian belajar tipe data variabel bisa dipendekin, bisa dipanjangin, atau bisa unsigned, bisa sign gitu kan, atau long short gitu. Misalkan saya punya tipe data, tipe datanya adalah unsigned char. Saya tinggal sederhanakan ini menjadi huruf, oke? Jadi saya tinggal tambahkan depannya type def unsigned char huruf. Jadi ketika saya mendeklarasikan B1, B2 itu unsigned char, saya tinggal tulis aja huruf B1, B2. Ini sama aja dengan unsigned char B1, B2 gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan saya punya variabel tipe datanya adalah long long integer, kepanjangan kan kalian nulisnya. Kalau misalkan kalian mau mendeklarasikan long integer, kalian harus tulis long in x gitu atau long in apa gitu. Jadi kepanjangan, jadi saya mau simple aja, saya mau sebut itu LLI gitu. Oke, jadi itu kita bisa panggil karena udah kita definisikan. Misalkan saya mau tahu ukuran dari long in itu berapa gitu, tinggal size of dalam kurung, bukan long in lagi, tapi LLI gitu. Oke, jadi seperti di sini, misalkan type def struct not bintang my not. Berarti nanti jika ada kata-kata struct not bintang, kita bisa ganti dengan kata-kata lebih simple my not. Oke? Daripada kalian nulis panjang-panjang struct not bintang, kalian kan pasti akan banyak nulis struct not bintang kan di sini. Struct not bintang, struct not bintang. Kalian cukup menulis
saya di sini mendeklarasikannya dengan myNote type def-nya. Kalian boleh simpul atau terserah apa gitu bahasa kalian, terserah kalian. Saya di sini misalkan pakai myNote ya. Oke. Nah, di sini kita akan pakai sebagai global variable, jadi akan pakai terus-menerus. Nah, gimana caranya untuk membuat note baru? Kan kalau kita bikin link list, mau nambahin atau bikin link list baru, pasti yang pertama kita lakukan bikin note kan. Nah, tadi bikin note awalnya apa? Yaitu kita panggil fungsi malloc untuk alokasi memori, kemudian kita isi nilainya, kita isi datanya. Terus di sini agar lebih gampang, saya bikin suatu function sendiri. Karena apa? Karena nanti akan saya panggil berkali-kali. Jadi daripada saya nulisin hal yang sama terus-menerus, maka saya panggil fungsi ini sendiri gitu. Kalian mungkin boleh berpendapat gitu. Nggak apa-apa kok Bu, saya nulis banyak-banyak, yang penting nggak pakai function deh gitu. Saya nggak apa-apa kok gitu. Ya nggak apa-apa, outputnya kan sama gitu kan. Tujuannya sama gitu. Jadi saya bikin function karena nanti di operasi-operasi selanjutnya akan dipanggil ya. Jadi saya pakai function namanya create note. Create note ini akan return sebuah apa? Sebuah struct note bintang. Struct note bintang tuh apa? Yaitu myNote. Saya kan tadi menyederhanakannya menjadi myNote kan. Oke. Kemudian parameternya apa? Yaitu nilai. Nilai ini akan kita masukin ke datanya note tersebut. Jadi, balik lagi ke tahapan membuat note, yaitu kita pakai alokasi memori malloc sebesar ukuran note. Kemudian kita isi datanya dengan parameter nilai. Kemudian karena dia masih sendirian note-nya, belum dihubungkan dengan note manapun, jadi next-nya masih 0. Kemudian kita kembalikan atau kita return-kan note tersebut biar bisa dipakai dari fungsi yang memanggilnya. Oke? Gampang ya. Jadi alokasi memori, kemudian isikan datanya dengan nilai dari parameter. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika tidak mendeklarasikan type def? Struct note bintang myNote. Kan tadi saya mendeklarasikan type def kan? Type def struct note bintang myNote. Maka apa yang terjadi? Fungsi create note tersebut maka akan jadi lebih panjang karena nggak pakai type def. Jadi myNote di sini ganti aja dengan struct note bintang. Jadi struct note bintang create note integer nilai. Di sini saya definisikan sebuah pointer p juga struct note bintang gitu. Oke? Jadi ini untuk menyederhanakan tipe data saja. Oke? Jadi fungsi create note ini akan membuat sebuah note, sebuah alokasi memori dan sudah ada nilainya. Kemudian, tapi dia belum dihubungkan dengan manapun. Ingat, hasil dari note adalah pointer ya, karena dia akan menyimpan alamat memori dari note tersebut. Kemudian, di sini juga fungsi free bisa dipakai di linked list. Jadi ketika kita sudah punya note, kita mau membebaskan alokasi memori tersebut, kita bisa pakai dengan free note gitu. Free dalam kurung note-nya. Oke, kita masuk ke function-function yang cukup banyak dan perlu imajinasi tinggi. Karena di sini saya nggak ada papan tulis gitu ya. Jadi nggak bisa nggambarin setiap perubahan di baris programnya. Jadi kalian harus berimajinasi ya. Jadi kan tadi ada 3 cara, bukan 3 cara, 3 step bagaimana membuat link list secara dinamis. Kita bikin note-nya, kita tambahin ke link list-nya. Atau kita hapus link list-nya dan lain-lain. Jadi ada beberapa operasi dalam link list, operasi pada link list, ada kita menambahkan note, ada kita menghapus note. Nah, kita bisa menambahkan note sebagai note awal atau note head. Atau kita bisa menambahkan note sebagai note akhir. Atau kita bisa menambahkan note setelah note tertentu atau sebelum note tertentu. Misalkan, saya mau menambahkan data 5 sebelum note yang datanya 3 gitu, gitu dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menghapus note atau delete note, itu juga bisa, misalkan menghapus note awal atau note head, atau menghapus note akhir atau note ekor, atau menghapus note dengan nilai tertentu, itu bisa.
Oke, jadi semua fungsi yang akan saya pakai di sini sudah saya kasih di materi Google Classroom. Kalian bisa cek ada fungsi single linked list dengan fungsi return, single linked list dengan fungsi void. Jadi di situ bisa kalian lihat. Jadi nggak perlu bikin lagi kalian. Jadi di sini perlu diingat, kalau kalian mengakses array, kan yang kalian butuhkan cukup nama variabel array-nya sama indeksnya kan. Nama array indeksnya kalian bisa akses array tersebut. Tetapi kalau linked list, yang kalian butuhkan itu head-nya. Kenapa yang dibutuhkan head-nya? Karena dari head kita bisa baca keseluruhan isi linked list. Oke? Karena apa? Kan setiap node itu punya pointer next kan? Ya nggak? Ketika kita punya informasi alamat memori head-nya atau node head-nya, maka kita bisa baca data node-node setelahnya dari pointer head. Oke? Mudeng ya? Paham? Paham, insya Allah ya. Insya Allah. Jadi yang pertama, kita masuk ke operasi pertama, yaitu insert node sebagai head atau node awal dari linked list. Contohnya, misalkan saya punya linked list 321, saya mau masukin node baru atau elemen baru, yaitu 4, tapi di depan sendiri. Jadinya linked list saya menjadi 4321. Oke? Awalnya 321, saya mau bikin dia menjadi 4321. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, lihat di gambarnya di sini, awalnya kita punya 321 node-node-nya. Sekarang kita mau masukin 4, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita bikin node baru kan? Kita bikin node baru, kita isi datanya dengan 4. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah cukup memanggil fungsi yang sudah kita bikin. Tadi kita bikin create node, panggil aja di sini. Kita bikin node baru, new node, sama dengan create node dalam kurung nilainya. Tadi kita isi nilainya dengan 4. Oke, setelah kita punya node baru, oke, karena kita mau buat itu menjadi head, jadi node baru ini next-nya adalah head. Kan head-nya ini ingat di sini, untuk mengakses linked list yang perlu kita tahu, yang perlu kita dapat adalah informasi head-nya saja. Oke? Jadi ketika kita punya function insert head, saya punya 2 parameter yaitu head dan nilainya. Head ini adalah linked list-nya, kemudian nilai adalah nilainya. Oke? Jadi setelah kita create node 4, kita akan menghubungkan atau menunjuk pointer next di node 4 ke head. Oke? New node, next sama dengan head. Oke? Head-nya sekarang berubah kan? Bukan 3 lagi ini kan? Head-nya adalah new node. Oke? Kemudian kita return head. Maksudnya adalah kita kasih tahu ke function yang memanggil ini bahwa linked list-nya sudah berubah gitu. Oke? Head ini maksudnya kalian ilustrasikan, imajinasikan sebagai linked list. Jadi kita return-kan linked list yang sudah berubah. Oke? Mudeng ya? Gampangan gitu. Gampangan lihat gambar aja. Kita bikin node baru, kita isi dengan 4. Kemudian next-nya dari 4 ini kita hubungkan dengan head. Nah, head-nya ini, kan saya bilang linked list itu yang diakses head-nya. Kalau yang sekarang head-nya masih 3, nanti dia taunya head-nya ya ini gitu. Head, apa sih? Elemen pertama ya 3, jadi 4-nya ini nggak akan terdeteksi gitu, nggak akan bisa kebaca. Jadi kita kirim head-nya sebagai, node 4 ini sebagai head. Head sama dengan new node. Kemudian kita return-kan head-nya atau linked list baru yang sudah diupdate. Oke? Itu ilustrasinya. Kemudian gimana caranya untuk kita menambahkan node baru sebagai node ekor atau node terakhir. Oke? Ingat, saya punya function insert tail di sini. Kemudian, balik lagi ke tadi, linked list yang bisa diakses adalah head-nya. Oke? Kalau kita mau mengakses linked list, berarti kita cukup mengirim head-nya saja. Oke? Yang dikirim adalah head-nya. Kemudian saya mau masukin
note baru dengan datanya adalah nilai. Misalkan di sini awalnya saya punya link listnya adalah 4321. Kemudian saya mau tambahkan data 0 di sebagai note terakhir. Yang akan saya lakukan adalah, kan saya punyanya head doang nih. Saya taunya head doang. Nah, saya taunya yang kalau saya mau menambahkan di note terakhir, berarti kan saya menghubungkan next pointer next di note terakhir ke note baru kan. Tapi saya nggak tahu note ekornya itu di mana gitu. Note tail-nya itu di mana. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mencari note tail atau note terakhir dari link list tersebut. Oke. Yang saya lakukan adalah saya melakukan iterasi dari head sampai note terakhir. Jadi saya pakai variabel bantuan atau kayak kursor, kayak petunjuk bantuan, pointer bantuan namanya tail. Tail ini awalnya adalah head, tail ini di sini. Tail adalah head, kemudian while tail next-nya tidak sama dengan 0, langsung lanjut ke note-note berikutnya. Oke? Tail next 0 atau enggak? Di sini kan enggak, karena tail next-nya ini menunjuk ke note 3. Jadi dia tidak 0, berarti lanjut. Berarti tail sama dengan tail next. Berarti sekarang tail-nya ada di sini. Oke? Tail sama dengan tail next. Berarti di sini. Kemudian tail next-nya 0 enggak? Enggak, karena dia menunjuk ke 2. Jadi, karena dia tidak sama dengan 0, maka tail sama dengan tail next. Sekarang tail-nya di sini. Oke? Selanjutnya juga tidak 0, maka tail-nya di sini. Nah, ketika nyampe 1 di sini, kan dia tail next-nya 0 kan? Karena dia ekor. Maka dia akan berhenti. Nah, setelah berhenti, kita bikin note baru. Nah, note barunya pakai function yang tadi. Kemudian, tail next-nya kita sambungkan ke note baru tersebut. Oke? Gampang ya? Jangan lupa, karena kita mau link list kita sudah berubah, kita return-kan link list barunya. Return head-nya. Next, insert setelah note tertentu. Insert setelah note tertentu, misalkan saya akan insert sebuah note baru, isinya 5, dan di mana yaitu setelah note yang ditandai dengan kursor atau data sama dengan 3. Oke, saya mau insert data 5 setelah data 3. Jadi yang tadinya 43, 2, 1, 0, sekarang link listnya menjadi 4, 3, 5, 2, 1, 0. Oke. Kemudian, kan karena saya mau masukin dia setelah data 3, berarti saya harus cari note yang data 3 tersebut kan. Maka saya harus cari, misalkan saya kasih nama kursor di sini. Kursor, saya pakai pointer bantuan kursor. Saya akan iterasi dari head sampai note terakhir untuk mencari note 3 ini. Oke, sama kayak tadi. Berarti sekarang while-nya ganti. While, jika kursor value tidak sama dengan 3, kan yang dicari 3 kan? Maka dia akan terus-menerus jalan. Karena ketika yes, ada pertanyaan? Enggak ada. Jadi kan awalnya kursor sama dengan head. Kursor sama dengan head. Jadi kursor ada di sini. Kursor value sama dengan 3 enggak? Enggak. Ini sama dengan 4. Berarti kursor sama dengan kursor next. Jadi sekarang kursornya berpindah ke sini. Oke? Kursor value sama dengan 3 enggak? Oh yes, sama dengan 3 atau true gitu kan? Maka dia akan berhenti while-nya di sini. While-nya akan stop. Kemudian karena kita mau masukin note baru 5, maka kita bikin note baru, kita isi dengan 5. Kemudian, nah, note baru ini, next-nya, kan kita isi dengan kursor next. Iya nggak? Kan ini kursor nih. Next-nya kan kedua. Iya nggak? Nah, 5 ini mau kita hubungkan dengan 2. Jadi, new note next sama dengan kursor next. Oke. Kemudian, kursor next-nya, dari tadinya dia menunjuk 2, sekarang kita ubah menunjuk ke 5. Berarti, kursor next sama dengan new note. Oke? Gampang ya diilustrasikannya. Nggak apa-apa, kan udah saya kasih fungsinya. Kalian nggak usah bikin fungsi lagi kan? Saya juga nggak nyuruh buat ngapalin.
Jadi yang penting kalian mudeng setiap baris programnya dijalankan. Oh, maksudnya ini gitu. Oke, tadi setelah not tertentu, sekarang sebelum not tertentu. Jadi misalkan saya punya link list, saya isinya adalah 435210. Oke, saya mau masukin data 6 sebelum data 5. Oke, terus kemudian sebelum. Jadi kalau saya mau punya function namanya insert before, jika 5 ini adalah head, kan saya mau masukin sebelum kan? Sebelum. Kalau 5-nya ada di sini, 5-nya ada di head awal atau di node awal, maka kalau saya masukin data 6, kan berarti saya insert head kan? Ya nggak? Saya menginsert sebuah node baru sebagai head. Sama aja seperti itu. Maka kalian nggak perlu bikin algoritmanya lagi, karena tadi kita sudah punya function insert head. Jadi kita tinggal panggil ini jika data yang kita cari itu ada di awal. Jadi head sama dengan insert head. Jika data yang dicari tidak berada pada awal link list, maka yang kita lakukan adalah saya pakai variabel bantuan namanya kursor dan pref kursor. Kursor adalah yang kita cari, pref kursor adalah sebelum yang kita cari. Oke, jadi akan terus-menerus iterasi dari node pertama, node selanjutnya sampai node terakhir dengan menggunakan fungsi do while. Ingat di Pascal do while berarti akan dieksekusi setidaknya 1 kali selama kondisi itu true. Oke? Misalkan kursornya adalah head di sini. Kursor sama dengan head. Oke? Lakukan pref kursor sama dengan kursor. Jadi ada 3 pointer di sini yaitu head, kursor, dan pref kursor. Nah, kursornya sekarang maju ke node selanjutnya. Kursor sama dengan kursor next. Sekarang kursor ada di node kedua. Kemudian kursor value sama dengan yang dicari nggak sih? 5 gitu. Oh, ternyata bukan. Jadi kita lakukan lagi. Pref kursor sama dengan kursor. Jadi pref kursor ke sini ke node kedua, kursor sama dengan kursor next. Kursor ke node ketiga. Nah, kursor value sama dengan 5 nggak sih? Oh iya benar, ternyata kursornya sama dengan 5. Jadi kita berhenti do while, sekarang kita bikin node baru yaitu 6. Setelah bikin node baru, next-nya berarti kursor, ya nggak? Node baru next-nya adalah kursor, kemudian pref kursor next-nya adalah node barunya. Oke? Gampang ya? Gampang kalau lihat gambarnya. Terus nanti kalau misalnya kalian susah, kalian pakai step by step-nya itu digambar gitu. Oh, kursor sekarang ada di sini, pref kursor sekarang ada di sini, gitu-gitu. Oke? Kemudian tadi udah insert, sekarang kita masuk ke hapus atau delete node. Yang pertama adalah kalau gimana caranya kita menghapus node head atau node awal. Node awal, cara menghapusnya adalah misalkan tadinya kita punya link list 54321. Sekarang kita hapus data 5. Jadi link list kita sekarang ada 4321. Ini kita hapus caranya gimana? Saya punya function removers. Removers ini saya cek dulu. Jika head-nya 0, apa head 0? Head 0 adalah link list-nya empty atau kosong. Jika head-nya sama dengan 0, maka return. Return artinya keluar dari fungsi. Nggak usah ngerjain apa-apa lagi. Orang link list-nya kosong, ngapain menghapus node head gitu kan. Nah, terus habis itu, jika dia tidak kosong, maka saya pakai pointer bantuan namanya first. First ini sama dengan head. Oke? Di sini first-nya di sini, barengan sama head. Kemudian head-nya pindah. Head sama dengan head next. Head pindah ke node kedua. Nah, ketika dia head-nya udah pindah ke node kedua, first-nya ini kan masih ada alokasi memori kan? Ya nggak? Si next-nya ini masih menunjuk ke node kedua, jadi kita nulkan di sini. First next sama dengan nul. Nah, di sini masih node ini kan ketika di-create, node-nya kan alokasi memori pakai malloc kan. Nah, kita bebaskan menggunakan free. Free first. Ingat, tadi first sama head ada di sini, head-nya pindah di sini kan first masih nunjuk ke node pertama. Jadi untuk menghapusnya kita tinggal pakai free first. Oke? Mau nanya, Bu.
Ya, Rizky silahkan. Yang tadi Bu, ya itu kan ada first next null kan. Kenapa nggak kita free aja gitu? Kenapa harus tambahin first next null gitu? Next null. Nggak apa-apa sih, sama aja. Kalian boleh nggak pakai ini nggak apa-apa, langsung free first gitu. Jadi sama aja Otomatis tuh ya? juga dia, ya otomatis juga dia kan ngilangin semua kan, ngilangin alokasi memorinya. Oke. Kasih Bu. Ya. Terus tadi kan gimana menghapus not pertama, terus gimana sekarang menghapus not terakhir. Not terakhir sama, saya pakai variabel bantuan, not terakhir yaitu kursor. Nah, kursor ini untuk apa? Kursor ini untuk kita cari not terakhir itu ada di mana sih gitu. Nah, setelah kita iterasi dari not pertama sampai not terakhir, kan kita dapat not terakhir kan, dapat not terakhir. Kemudian kita harus tahu not sebelum not terakhir juga, karena kita mau set next-nya sama dengan 0 biar not sebelum not terakhir sebagai not ekor baru atau not tail yang baru. Oke, jadi saya punya 2 pointer yaitu kursor sama back. Kursor ini yang mau kita hapus, back ini akan menjadi not tail yang baru. Oke, setelah ketemu iterasi sampai ketemu not terakhir, kita free-kan kursornya. Kita free-kan alokasi memori di sini, kemudian back ini atau not sebelum not terakhir, next-nya kita nulkan. Oke? Jadinya dia not tail yang baru. Gampang ya? Kemudian hapus pada not tertentu. Misalkan saya mau menghapus not dengan data 2. Berarti ada di tengah-tengah nih. Tadi di awal, di akhir, sekarang kita hapus not yang ada di tengah-tengah. Nah, saya pakai pointer bantuan untuk namanya TMP. Jadi, kenapa saya butuh, kan saya cari, sebelum saya menghapus, kan saya cari not yang mau dihapus itu. Nah, saya cari not yang mau dihapus itu, saya kasih nama sebagai TMP. Oke? Nah, TMP ini kenapa saya butuh variabel bantuan TMP? Karena ketika ini dihapuskan, oke? Ketika ini dihapus, not yang ditunjuk kursor di sini, oke? Dia sudah nggak ada gitu. Kan gini, ketika kita menghapus 2, hapus nih 2. Nah, 5 ini kan harusnya akan menunjuk ke 1 kan. Kita set akan menunjuk ke 1. Tetapi, yang tahu alamat 1 siapa? Yang tahu alamat 1 itu next-nya TMP di sini. Ya nggak? Yang nyimpen alamat not ini ada di sini. Nah, ketika ini kita hapus, sebelum kita dapat alamat satunya, itu jangan sampai gitu. Jangan sampai ini kita hapus sebelum dapat angka satunya. Jadi kita punya variabel kursor. Jadi di sini kursor next sama dengan TMP next. Kursor next kita ubah menjadi TMP next. Oke? TMP next itu apa? Yaitu not 1 ini. Oke? Baru TMP next kita nulkan, kemudian baru kita hapuskan TMP. Oke. Oke? Ada pertanyaan? Oke, setelah tadi hapus not awal, not akhir, not di tengah, gimana untuk menghapus link list secara keseluruhan? Cara menghapusnya yaitu kita iterasi seperti biasa, kita free-kan not-nya satu persatu. Jadi, saya pakai biasa pointer bantuan, terus satu persatu kita free-kan. Oke? Kita satu persatu free-kan. Jadi sebelum membebaskan not yang ditunjuk oleh kursor, buat dulu temporary not TMP-nya. Karena apa? Karena ketika kita menghapus atau memfreekan si kursor ini, kita kehilangan alamat memori setelahnya. Jadi kita harus punya 2 variabel bantuan. Jadi ketika ini dihapus, ini udah nyimpen alamat setelahnya. Kita hapus ini udah nyimpen alamat setelahnya gitu. Dan seterusnya, yang terakhir adalah kita hapus head-nya. Jadi jangan head-nya duluan. Coba bayangkan, kalian punya link list, ada 5 not gitu, head-nya dihapus duluan. Yang not 2, 3, 4, 5 belum dihapus, tapi kita nggak tahu alamatnya di mana. Karena yang nyimpen alamatnya itu head-nya kan.
Head nyimpen alamat kedua, 2 nyimpen alamat 3, 3 nyimpen alamat 4, 4 nyimpen alamat 5. Coba kalian bayangkan, misalkan kita hapus head-nya, nggak ada yang nyimpen 2. Kalau kita nggak tahu alamat 2, jadi kita nggak tahu alamat 3, 4, 5 gitu. Jadi head ini dihapus terakhir. Oke. Terus habis itu setelah kita punya beberapa function, jadi sejauh ini kita punya banyak function ya. Ini sudah saya kasih di program C yang di materi di Classroom. Nah, terus kalau misalkan kalian baca buku atau misalkan Google, itu kok bisa, itu sih beda-beda algoritmanya gitu. Ingat, algoritma bisa beda-beda, yang penting tujuannya sama gitu ya. Jadi yang saya kasih itu bukan solusi satu-satunya. Bisa aja masih banyak solusi yang lain yang bisa beda-beda. Kemudian kan tadi kan kita belajarnya ini kan saya semua functionnya ini akan return sebuah struct node bintang kan. Nah, struct node bintang maksudnya my node ini kan tadi pakai type def ya. Gimana caranya? Misalkan saya ubah menjadi void, oke? Nggak return my node. Tadi kan saya return my node, struct node bintang. Saya mau ubah dia menjadi void. Saya nggak mau pakai function yang return. Jangan lupa, ketika kita menyisipkan suatu node baru dalam linked list, atau menghapus linked list, atau nambahin node baru, berarti kan kalian mengubah nilai linked list kan? Kalian mengubah bentuknya linked list kan? Yang tadinya 543, sekarang linked list-nya menjadi 54321 gitu. Berarti ada yang berubah di situ. Ada yang berubah di situ. Ketika kita ingin mengubah parameter yang dikirim ke kita, maka harus pass by reference. Ingat, balik lagi ke slide sebelumnya tentang pass by value sama pass by reference. Nah, ketika kita ingin pass by reference, apa yang kita lakukan? Yang dikirim adalah alamatnya, yaitu yang cirinya apa? Parameternya ada tanda bintangnya. Oke? Ada tanda bintangnya berarti yang dikirim adalah reference-nya. Jadi kalau saya nggak pakai my node di sini, berarti akan ada double pointer. Struct node bintang head. Oke? Karena saya pakai my node, mungkin akan lebih nggak bikin bingung gitu. Jadi kalau pass by reference harus pakai bintang di parameternya. Kemudian ketika dipanggil di main function, yang dikirim adalah alamat dari head-nya. Oke? Alamat dari head apa maksudnya? Alamat double pointer, alamat yang menyimpan pointer. Oke? Kan head ini pointer. Gitu. Kalian nanti buka di program saya yang saya kasih, kan ada linked list menggunakan fungsi return, linked list menggunakan fungsi void. Oke. Kalau ada pertanyaan yang cukup rumit ini? Mau tanya, nggak rumit kok. Iya, Muhammad ya? Khairul. Saya Tadi kan 1 nunjuk 2 nunjuk 3 nunjuk 4 nunjuk 5. Kalau satunya dihapus kan nggak punya alamatnya 2 kan, Bu? Kalau algoritmanya diganti yang tidak ditunjuk dijadikan head kan 2 nggak ditunjuk siapa-siapa, Bu. Bisa nggak, Bu? Gimana? Yang 2 gimana? Kalau kan, algoritmanya diganti dengan? Kalau algoritmanya diganti, jadi yang 1 itu dihapus. Terus digantikan yang head itu yang nggak ditunjuk siapa-siapa. Gitu bisa nggak? Bisa. Jadi head-nya nanti jalan ya kamu ya? Iya gitu. Jadi head pertama kali dihapus, ya nggak? Iya. Terus habis itu node keduanya disimpan dulu gitu. Iya gitu maksudnya. Head-nya 1 dihapus, terus yang dijadikan head yang baru itu yang nggak ditunjuk siapa-siapa, Bu. Gimana? Head yang kedua, setelah head dihapus. Yang ya. Tadi kan misal 1-nya dihapus. Terus 2-nya kan nggak ditunjuk siapa-siapa kan, Bu? 2-nya tidak ditunjuk siapa-siapa. Iya. Nggak ada yang nyimpen 2. Terus 2-nya itu dijadikan head itu bisa nggak, Bu? Bisa. Kamu jadiin head dulu gitu. Jadi bisa kayak tadi, kalau saya kan menghapusnya dari node terakhir sampai node head gitu kan. Node 2, saya menghapusnya di sini dari node 2 sampai intinya dari belakang ke depan gitu.
Tapi kamu bisa bikin head-nya diubah dulu. Ini sebelum head-nya dihapus, head-nya pindahin ke note 2 dulu, ini hapus. Terus kamu pakai variabel bantuan, ini dipindahin ke 3 dulu, ini baru dihapus. Ini pindahin ke 4 dulu, 3-nya baru dihapus. Gitu. Bisa. Kan algoritma bisa beda-beda. Makasih, Bu. Iya. Bukannya sama aja, Bu, ya? Pakai bantuan juga gitu kan? Iya sama aja, cuman urutannya gitu. Kalau saya kan urutannya dari 2 ke sana gitu kan. Nah, terus head-nya terakhir gitu kan. Kalau saya di situ kan. Kalau si Hoirul tadi dari head-nya dihapus dulu, terus 2-nya disimpan. Terus 2-nya dihapus, tapi sebelum dihapus disimpan dulu. Gitu-gitu. Sama. Cuma urutannya beda aja. Tapi sama-sama gitu, membutuhkan variabel pointer bantuan. Kalau gitu 2 kali lebih kompleks lah, Bu. 2 kali lebih kompleks. Iya sih, maksudnya setiap akan menghapus dia naruh dulu kemana gitu. Setiap akan menghapus naruh dulu kemana gitu. Tapi sama aja sih, hasilnya juga sama. Coba ya, nanti kamu, coba Hoirul nanti bikin function sendiri gitu. Nggak apa-apa, kan namanya juga coba-coba belajar kan. Apakah bisa gitu kan urutannya gitu. Gampang itu. Ini tinggal urutan ini, function ini tinggal diubah-ubah posisinya aja. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Mau nanya, Bu. Rizky, silakan. Tadi kan itu kan fungsinya ada yang return, ada yang void kan? Nah, kalau void kan dia kan langsung mengubah bentuk dari linked list-nya kan? Sedangkan return, berarti kalau dia return dia bakal ketika kita manggil fungsi bakal ada 2 linked list ya? Akan ada 2 linked list, betul. Ya, oh, jadi kita harus free yang pertama dulu ya? Iya, betul. Enggak, maksudnya gini. Ketika yang dikirim adalah return head. Iya, betul. Akan ada 2 fungsi. 2 linked list. 2 fungsi. 2 apa? 2 head ini. Ini nih head-nya. Head-nya kan ini berubah. Ya kan? Ya. Ini sebenarnya balik lagi ke sini nih. My note ini kan struct note bintang kan? Ya nggak? My note ini kan saya pakai type def kan? Ya nggak? Pakai type def. Kemudian saya ini akan gimana ya? Struct note bintang head. Head ini kan menyimpan alamat memori dari note head kan? Ya nggak? Note itu pointer. Note itu pointer yang menyimpan alamat memori dari note. Oke? Nah, ketika head-nya berubah, sebenarnya tidak duplikasi ya, tapi head-nya ini saya langsung timpa di sini nih. Head-nya ini berubah menjadi alamat memori dari new note. Ingat yang di sini my note ini pointer. Oke? Note ini tersimpan sebagai pointer. Pointer apa? Pointer yang menunjuk suatu alokasi memori yang akan diisi data sama pointer next di note tersebut. Oke? Nah, ketika head-nya saya ubah menjadi menyimpan alamat memori dari new note, maka yang dikirim itu sebagai pointer. Oke? Yang dikirim itu alamat memori dari head yang baru gitu. Oke? Jadi sebenarnya dia isi dari yang di return adalah alamat memori yang baru gitu.